Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Naufal Anyar Sumendar dari program studi PJJ Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Operasi dengan dosen pengajar Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom Mkom. Jawaban ujian yang telah saya buat yang pertama soalnya ialah apa itu sistem operasi? Jelaskan fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi atau operating system (OS) adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengelola sumber daya perangkat keras komputer sehingga bisa digunakan untuk menjalankan program aplikasi. OS akan muncul dan mulai beroperasi pada perangkat ketika proses booting atau ketika komputer dinyalakan. Komputer ini kemudian akan bekerja sebagai pengontrol utama interaksi antara hardware dalam perangkat dengan software yang ada di dalamnya. Hampir seluruh kinerja di basis software ditangani oleh sistem operasi, maka komponen ini harus menjalankan beberapa fungsi sekaligus. Setidaknya ada tiga fungsi utama sistem operasi agar menghasilkan performa perangkat yang optimal, yaitu yang pertama mengelola komponen hardware. Dengan fungsi ini, iOS juga perlu memastikan bahwa aplikasi atau program di sisi software dapat mengakses komponen atau perangkat hardware. Pertama, iOS harus mengidentifikasi komponen atau perangkat. Kemudian, iOS akan memasang driver khusus hardware yang dituju agar aplikasi dapat mengomandokan hardware untuk segera beroperasi. Yang kedua, mengelola operasi aplikasi. Untuk menampilkan aplikasi dan menjaganya berjalan normal, iOS harus memastikan setiap aplikasi mendapatkan akses waktu pemrosesan di prosesor dan memori yang cukup untuk menjalankan aplikasi. iOS juga bertugas mengambil alih segala error ketika aplikasi berjalan. Jika hal ini seperti itu terjadi, iOS memiliki mekanisme rapi untuk menghentikan pemrosesan dan aplikasi pun akan tertutup. Yang ketiga, mengaktifkan mode UI. Ketika perangkat aktif, maka mode UI atau User Interface juga dan aktif, sehingga bisa berkomunikasi dengan sistem operasi. Setelah dapat terhubung dengan sistem operasi, kita punya akses untuk melakukan setup, mengkonfigurasi, mengatasi masalah di sistem operasi, dan hardware yang terhubung. Soal yang kedua, sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Yang pertama, karakteristik dari sistem operasi open source adalah pengguna sistem operasi open source memiliki kebebasan untuk menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan software sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini memberikan pengguna kendali penuh atas sistem operasi yang mereka gunakan. Sistem operasi open source memungkinkan para pengembang untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan dalam mengembangkan sistem operasi tersebut. Dengan adanya komunitas yang aktif, sistem operasi open source dapat berkembang dengan cepat dan menerima kontribusi dari berbagai pihak. Karena kode sumbernya dapat diakses oleh publik, sistem operasi open source cenderung lebih transparan. Pengguna dapat memeriksa kode sumber untuk memastikan tidak ada bagian yang mencurigakan atau berpotensi membahayakan privasi mereka. Sedangkan karakteristik dari sistem operasi closed source adalah karena hanya pengembang perangkat lunak yang memiliki akses ke kode sumber, sistem operasi closed source cenderung lebih aman dari ancaman keamanan eksternal. Pengembang dapat mendeteksi dan mengatasi kelemahan keamanan dengan cepat. Sistem operasi closed source umumnya lebih stabil karena telah melalui serangkaian batasan dan pengujian yang ketat sebelum dirilis ke publik. Hal ini membuatnya lebih sedikit mengalami kegagalan sistem atau kerusakan data. Dengan membeli lisensi untuk sistem operasi closed source, pengguna mendapatkan dukungan teknis dari pengembang. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memperoleh bantuan jika mengalami masalah dengan sistem operasi tersebut. Soal yang ketiga, saya disuruh untuk menggambar skema sistem dasar komputer. Bisa dilihat, ini adalah gambaran skema sistem dasar komputer.
Skema dasar sistem pada komputer mencakup struktur fundamental yang menjadi landasan bagi setiap aktivitas yang terjadi di dalamnya. Kata kunci skema dasar sistem komputer sendiri mengacu pada rencana atau diagram konseptual yang menggambarkan hubungan dan interaksi antar komponen-komponen utama dalam sistem tersebut. Skema ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana setiap elemen bekerja sama untuk menciptakan fungsionalitas yang kompleks. Dalam skema dasar sistem pada komputer, terdapat beberapa komponen utama yang bekerja secara bersinergi untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen sistem komputer yang pertama ialah Central Processing Unit atau yang disebut dengan CPU. CPU atau yang sering disebut sebagai otak komputer merupakan inti dari sistem komputer. Dalam skema dasar sistem pada komputer, CPU bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi-instruksi yang diberikan oleh pengguna atau program. Dengan kata lain, CPU adalah pusat pengolahan data dan perhitungan di dalam sistem. Yang kedua, ada memori. Memori dalam sistem komputer terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. RAM berfungsi sebagai ruang penyimpanan sementara yang digunakan untuk menampung data dan instruksi yang sedang aktif, sementara ROM menyimpan informasi yang bersifat permanen, seperti program BIOS. Yang ketiga ada device. Input device adalah perangkat keras yang memungkinkan pengguna untuk memberikan data atau instruksi ke dalam sistem komputer. Contoh input device meliputi keyboard, mouse, dan scanner. Dalam skema dasar sistem pada komputer, input device dapat diibaratkan sebagai mata-mata dan informan yang memberikan intel kepada pasukan militer. Yang keempat ada output device. Sebaliknya, output device adalah perangkat keras yang mengeluarkan hasil atau informasi dari sistem komputer. Contoh output device antara lain monitor, printer, dan speaker. Dalam skema dasar sistem pada komputer, output device dapat diibaratkan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada para pasukan dan pemimpin. Yang kelima ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen di dalam sistem komputer. Ini seperti markas besar tempat semua keputusan diambil dan diimplementasikan. Yang keempat, soalnya ialah jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Yang pertama, perangkat input. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Contohnya, keyboard untuk mengetik teks, mouse untuk mengontrol pointer, scanner untuk digitalisasi dokumen, mikrofon untuk suara, dan webcam untuk gambar atau video. Tanpa perangkat input, komputer tidak dapat menerima perintah dari pengguna. Yang kedua ada perangkat proses. Perangkat proses berfungsi untuk mengolah data yang masuk menjadi informasi. Komponen utama adalah CPU, Central Processing Unit, yang terdiri dari ALU, Arithmetic Logic Unit, dan CU, Control Unit. Selain itu ada GPU ya, Graphics Processing Units, untuk grafis, serta motherboard dan chipset untuk menggabungkan dan mengatur komunikasi antar komponen. Perangkat proses dapat dianalogikan sebagai otak komputer. Yang keempat ada perangkat output. Perangkat output menampilkan hasil dari proses komputer agar bisa dimanfaatkan pengguna. Contohnya, monitor untuk menampilkan visual, printer untuk mencetak dokumen, speaker untuk mengeluarkan suara, dan proyektor untuk menampilkan gambar ke layar besar. Perangkat output adalah hasil jadi dari data yang telah diolah. Selanjutnya ada perangkat memori. Perangkat memori berfungsi menyimpan data baik sementara maupun permanen. RAM atau Random Access Memory menyimpan data sementara saat komputer bekerja. Sedangkan ROM, Read Only Memory, menyimpan instruksi permanen seperti BIOS, sedangkan hard disk dan SSD menyimpan data jangka panjang. Ada juga
flash drive sebagai media portable. Memori berperan sebagai lemari penyimpanan bagi komputer. Dan soal yang terakhir ialah soal kelima, jelaskan langkah-langkah menginstal Windows 10. Pertama, sebelum memulai instalisasi, terlebih dahulu siapkan flashdisk yang sudah berisi installer Windows 10. Selanjutnya, masuk ke BIOS untuk melakukan setting dengan cara menekan tombol F2. Yang ketiga, setting boot priority ke flashdisk, lalu save dan exit perubahan dengan menekan tombol F10. Dan ini gambarannya. Yang keempat, saat bot awal akan diarahkan ke flashdisk, lalu tekan tombol sembarang untuk memulai proses instalisasi. Setelah itu akan muncul tampilan Windows Setup seperti di bawah ini, lalu pilih bahasa untuk install, juga format waktu serta keyboard yang digunakan, lalu klik tombol Next. Yang keenam, klik tombol Install Now untuk memulai proses instalisasi. Yang ketujuh, pilih sistem operasi yang akan diinstal, lalu klik tombol Next. Yang kedelapan, beri tanda centang pada kotak I accept the license terms, lalu klik tombol Next. Yang kesembilan, pada tipe of installation, pilih custom, lalu install Windows only. Ya. Selanjutnya, ke-10, sebelum memilih lokasi instalisasi, terlebih dahulu kita temukan berapa jumlah device yang akan digunakan beserta kapasitasnya. Pastikan data sebelumnya sudah di backup. Yang ke-11, kosongkan HDD terlebih setelah atur partisi sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang ke-12, klik tombol OK untuk pembuatan sistem reserve partition. Yang ke-13, setelah dibagi partisinya, pilih lokasi untuk instalisasi, lalu klik tombol Next. Yang keempat, proses instalisasi sedang berjalan. Setelah selesai proses instalisasi, perlu dilakukan restart dengan menekan tombol Restart Now. Setelah di restart akan muncul tampilan seperti berikut. Tunggu sampai proses selesai. Yang ke-17, pilih bahasa region sesuai dengan lokasi Anda, lalu klik tombol Yes. Yang ke-18, pilih layout keyboard yang digunakan, lalu klik Yes. Ke-19-nya, pilih jaringan yang akan digunakan. Pada tahap ini bisa di-skip dengan mengklik tombol I don't have internet. Yang ke-20, jika sebelumnya menggunakan internet, maka akan muncul beberapa aplikasi seperti di bawah ini. Jika tidak ingin menggunakannya, pilih saja Continue with Limit Setup. Yang ke-21, masukkan nama komputer atau laptop Anda, lalu klik Next. Yang ke-22, isi password jika Anda tidak ingin sembarang orang dapat mengakses komputer Anda, lalu klik Next. Ke-23-nya ialah pilih No untuk semua opsi pengaturan privacy, lalu klik tombol Accept. Yang ke-24, setelah itu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Tunggu sampai proses selesai. Dan ke-25, berikut adalah tampilan paling awal pada saat berhasil menginstal Windows 10 dan Windows 10 pun berhasil diinstal. Mungkin segitu saja presentasi pembahasan soal dalam mata kuliah sistem operasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata atau materi yang kurang dipahami. Saya memohon maaf. Saya cukupkan sekian. Semoga bisa menjadi semoga semoga bisa menjadi penambah wawasan untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.